Angkatan 8 Kabupaten Jembrana akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya, Iputu Eva Wahini Asih dari SMA Negeri 1 Negara. Saya, Putu Ayu Pratia Puspita dari SMK Negeri 4 Negara. Saya, Nadi Septiani dari SMP Negeri 1 Negara. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Bu Ayu. Om Swastiastu Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat Bu. Bu Eva gimana kabarnya hari ini? Kabar sehat juga Bu Ayu. Saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini ya. Iya Bu, hari ini saya akan melakukan proses coaching. Oke, sebelum proses coaching ada sedikit yang akan kita bicarakan dulu ya Bu Ayu ya. Iya boleh Bu. Baik. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching, saya akan amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach juga. Nah, apakah sudah sesuai pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa Bu Ayu ya, jadi harus disesuaikan dengan prinsip dari coaching, ini diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching sendiri. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan ya Bu Ayu, boleh ya? Iya boleh Bu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching Ya. kali ini, tentunya itu adalah kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama tentang kehadiran penuh, Ya. kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi yang Ibu ingin kembangkan ada 3 ya. Jadi kompetensi inti itu dari yang pertama yakni kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Nah, dari ketiga hal tersebut, kira-kira yang mana yang memang menjadi hal spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu lakukan untuk observasi? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan di sini lebih ke bagaimana mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga pada coach. Oke, baik. Jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator tercapaiannya itu apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya, yang ingin nanti didapatkan di proses coaching yang saya lakukan itu adalah bagaimana coach itu sendiri mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian bagaimana coach itu dia menemukan langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan yang dia sedang hadapi. Jadi Bu Ayu ingin memberikan ruang untuk si coach itu menemukan solusi dari masalahnya sendiri ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ayu ya. Baik Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu-ibu, silakan Bu Ayu melakukan proses coaching bersama Ibu Made. Baik, terima kasih Bu. Om Swastiastu Bu Made. Om Swastiastu Bu Ayu. Gimana kabarnya nih Bu Made hari ini? Saya dalam keadaan baik. Bagaimana Bu Ayu? Setengkara saya sehat-sehat juga. Nah Bu Made, sebelumnya saya dengar Bu Made ingin menyampaikan sesuatu nih ke saya. Apa yang ingin diceritakan? Iya Bu, saya ingin menceritakan ini masalah pembelajaran di kelas saya Bu. Kita ada waktu nih kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu Made. Ya, silakan Bu Made mau menceritakan apa ini? Ini Bu, tentang hasil belajar murid saya, khususnya di mapel PPKN ya Bu ya, di kelas 8C Bu, di mana pembelajaran murid-murid itu saya lihat tidak semangat begitu loh, semangat belajarnya berkurang karena mungkin
motivasinya yang mungkin juga berkurang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan lain sebagainya itu Bu, dalam mengumpulkan tugas yang tidak tepat waktu seperti itu Bu. Iya, iya. Oh begitu Bu ya. Nah, kira-kira nih nanti di akhir diskusi kita hari ini nih, Bu, apa nih kira-kira yang ingin Bu Made dapatkan? Utamanya dalam setelah diskusi ini saya ingin mendapatkan solusi lah Bu untuk memperbaiki keadaan pembelajaran di kelas saya, utamanya di kelas 8C itu Bu, dan tindakan-tindakan yang sebaiknya yang perlu saya lakukan nantinya seperti apa. Oh, baik. Nah, jadi murid Ibu di kelas 8C ini yang kurang bersemangat, kemudian tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian penyelesaian tugas-tugasnya juga tidak tepat waktu. Ya. Nah, dari masalah yang tadi Bu Made sampaikan, kira-kira apa nih Bu yang sudah terjadi sebenarnya di kelas 8C ini? Bisa coba tolong Bu Made ceritakan ke saya. Begini Bu ya, mungkin saat mengajar di kelas 8C jadwalnya kan biasanya hari Kamis Bu ya, jadwal mengajar saya hari Kamis, terus di mana karena padatnya kegiatan saya, terus saya di beban kerjanya, anggaplah beban kerja begitu Bu ya, jadi kesiswaan juga dalam minggu-minggu ini karena kegiatannya begitu banyak, sedangkan pembelajaran di hari Kamis kegiatannya pas di hari Kamis Bu, berarti pada saat pembelajaran itu sering kosong Bu di dalam kelas. Bisanya ketemunya lagi 2 minggu yang akan datang baru materi yang sebenarnya disampaikan minggu ini akan tersampaikan dari minggu ke depannya Ibu. Terus karena sering meninggalkan tugas ini, motivasi anak, semangat anak itu berkurang Bu untuk belajar PPKN. Begitu. Jadi jadwal pelajarannya Bu Made ini lebih sering kosong nih Bu ya. Iya. Karena ada kegiatan-kegiatan di sekolah sehingga itu berdampak pada menurunnya semangat belajarnya. Iya. Nah, menurut Bu Made, kira-kira murid yang bersemangat dan termotivasi itu seperti apa Bu? Menurut saya sih kalau murid yang semangat belajar atau termotivasi itu anak-anaknya atau muridnya aktif Bu biasanya. Mungkin dalam pembelajaran aktif bertanya, terus dalam pengumpulan tugasnya tepat waktu, dan mungkin di dalam kerja kelompoknya itu aktif juga Bu, di antara kelompoknya itu aktif bertanya dan sebagainya gitu. Seperti itulah Bu. Jadi dengan murid yang aktif bertanya, kemudian juga dalam diskusi kelompok juga dia aktif seperti itu ya, tugas-tugas itu diberikan itu sesuai dengan harapan, kemudian tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Nah, itu yang kurang lebih menjadi tolak ukur dari keaktifan seorang siswa gitu ya. Betul betul kan ya? Betul sekali Bu. Ya. Nah, Bu Made, selama ini apa yang Bu Made sudah lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang tadi Bu sudah sampaikan? Sejauh ini anak-anak biasanya kalau jamnya lagi kosong Bu ya, saya menitip tugas kepada guru piket biasanya untuk memberikan anak-anak agar membaca materi secara mandiri, mungkin mengerjakan tugas secara mandiri atau berkelompok seperti itu biasanya Bu. Ada hal lain yang sekiranya menjadi hambatan nih kira-kira Bu? Ya. Hal lain yang menjadi hambatan mungkin yang saya alami Bu ya, karena saya meminta mereka lebih banyak belajar sendiri, biasanya mandiri Bu ya, tanpa bimbingan dari gurunya. Biasanya ini kesulitan memahami materinya Bu, anak-anak. Makanya karena kesulitan memahami materinya, terus anak-anak ini dalam mengerjakan tugasnya itu sulit, makanya sering terlambat untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, melihat berbagai hambatan yang Bu Made sampaikan tadi, apa nih yang kira-kira menjadi prioritasnya Ibu untuk diselesaikan saat ini? Oke Bu Ayu, begini, mungkin saya akan meningkat sebagai prioritas saya Bu ya, akan meningkatkan motivasi belajar murid kembali Bu, sehingga mereka tertarik dengan pembelajaran PPKN, karena dengan ketertarikan mereka otomatis nanti diikuti dengan hasil atau peningkatan hasil belajar mereka. Bagus sekali tuh Bu. Nah, kalau prioritasnya itu bagaimana nih strategi yang akan Bu Made terapkan?
kebetulan untuk strategi pembelajaran yang saya terapkan itu saya sudah melakukan tes diagnostik untuk kelas 8C dari data kesiapan murid. Jadi mungkin paling dapat segera yang saya lakukan itu adalah memvariasikan media pembelajaran saya, Bu. Saya bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik agar anak tertarik dengan pembelajaran PPKN, baik non digital maupun digital nantinya, dan memanfaatkan lingkungan belajar di sekolah. Wah, langkah yang tepat sekali itu, Bu. Terus untuk jadwal nih yang sering kosong, Bu, itu bagaimana? Kemudian apa itu ada alternatif lain nggak, Bu, yang akan berdampak lebih baik dari yang Bu Made telah lakukan? Iya, mungkin itu saya akan memanfaatkan media sosial, Bu. Kan ada WA group Ya, kelas gitu, Bu. Misalnya khusus untuk kelas 8C nantinya, dan berkomunikasi dengan murid-murid saya nantinya di sela-sela pembelajaran di sekolah saya, dan tetap menyiapkan waktu berkomunikasi dengan mereka. Ya. Jadi rencana yang Bu Made akan lakukan itu adalah membuat variasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, kemudian menyediakan juga ruang-ruang diskusi di grup WhatsApp sehingga nanti murid itu tetap terfasilitasi pembelajarannya dengan baik. Nah, kira-kira kapan nih Bu Made akan mulai melaksanakan rencana ini? Kalau keinginan saya sih sesegera mungkin, Bu, secepatnya ya, Secepatnya. agar realisasi pembelajaran saya lebih mantap lagi ke depannya. Mungkin minggu depan, Bu, di hari Kamis yang akan datang saya ada jadwal untuk masuk ke materi baru. Nanti saya akan mempersiapkan materi dengan baik, dengan media yang menarik juga. Saya juga nanti pas ada jam bisa langsung saya terapkan gitu, Bu. Iya, baik. Nah, nanti nih proses rencana ini nih, siapa nih yang bisa membantu Bu Made nanti untuk melaksanakan, merealisasikan rencana ini kira-kira? Iya, kalau saya rencana ini karena terkait dengan media, Bu ya, biasanya guru TIK saya ajak untuk berkolaborasi, minta bantuannya nanti terkait pembuatan media ajar yang menarik menggunakan teknologinya, Bu. Cocok itu, Bu. Jadi berkolaborasi itu tentunya akan membantu tercapainya rencananya Bu Made. Iya. Nah, ada lagi nih yang perlu kira-kira dilakukan, Bu? Menurut saya untuk 1 minggu ke depan ini sih itu dulu, Bu, ya, agar bisa memang mantap saya terapkan nantinya. Baik, kalau begitu Bu Made, semoga nanti strategi yang Ibu paparkan tadi dapat berjalan dengan lancar. Nah, saya tertarik sekali loh, Bu, nanti untuk mendengar perkembangan positif dari rencana ini. Nanti kalau misalnya Bu Made sudah menerapkan ini, kapan kira-kira kita bisa ketemu nih untuk diskusi lagi? Untuk diskusi, saya sangat setuju sekali. Saya juga penasaran nanti akan hasilnya sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan rancangan belajar saya nantinya, Bu. Terus bagaimana kalau 2 minggu lagi, Bu ya, satu minggu ke depannya saya pembelajaran, kita bertemu lagi 2 minggu lagi. Ya. Baik, Bu, saya tunggu kabar baiknya, Bu ya. Kalau begitu, mumpung ini saya sudah ada jam mengajar nih, Bu, jadi saya mau ngajar dulu. Oh iya, Bu. Mari, saya juga ada jam juga ini sekarang, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya merasa bersemangat kembali, Bu, dan untuk menerapkan nanti pembelajaran yang bervariatif metode pembelajarannya di kelas 8C. Ya, sama-sama, Bu. Semangat ya, Bu Made ya. Sama-sama, Semoga Bu. lancar. Terima kasih banyak. Iya. Baik Bu Ayu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar menurut Bu Ayu? Iya, Bu, jadi tadi berjalan dengan baik, kesungkara lancar, Bu, prosesnya. Nah, Bu Ayu setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Ayu ya. Iya, Bu. Pertanyaan pertama ya, apa yang sudah Bu Ayu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi tadi selama proses coaching saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, Bu ya. Jadi mulai dari tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas masalah yang dia sedang hadapi. Baik, jadi Bu Ayu sudah berhasil ya Bu Ayu ya. Jadi Bu Ayu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita yang pertama, kemudian sesuai dengan
yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan, ya Bu Ayu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita itu tadi, kemudian menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci. Kemudian Bu Ayu sudah mengarahkan koci ini untuk mencari rencana aksi, kemudian tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Ayu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab. Jadi yang dilakukan ya sebaiknya oleh koci ini dari diri koci sendiri agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi sudah mendengar juga percakapan dari Bu Ayu dengan koci itu sudah fokus terhadap koci, artinya di situ Ibu sudah menghadirkan diri secara presence ya, dan kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan juga dengan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari yang koci sampaikan. Luar biasa sekali Bu Ayu. Jadi proses coaching ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya ya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya, untuk ke depannya Ibu Ayu ya, Ibu kompetensi apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami lagi bagaimana alur tirta. Kemudian dalam proses coaching ini dengan alur tirta ini saya harapkan nanti saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan lebih lancar lagi, dengan lebih baik lagi. Baik Bu Ayu, luar biasa sekali ya. Jadi terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan melakukan proses coaching dengan alur tirta. Ya, baik Bu. Terima kasih juga Bu sebenarnya sudah melakukan observasi dalam proses coaching yang saya lakukan. Iya Bu Ayu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang Bu Ayu berikan. Selamat siang Bu Ayu ya. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih, selamat siang.